Om Om Swastiastu. Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan materi matematika wajib yaitu barisan dan deret. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Indra Wisanta Nugraha, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Komang Wulan Berliana Putri, absen 25 dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Madianita Febrianti, absen 26. Baik, perkenalkan nama saya Made Ayu Mas Revalina Putri, saya berasal dari kelas 11 MIPA 2, absen 27. Perkenalkan, nama saya Mangde Antasindu, nomor absen 28, kelas 11 MIPA 2. Barisan aritmatika. Barisan bilangan adalah himpunan yang memiliki suatu aturan tertentu. Adapun setiap bilangan pada barisan bilangan disebut dengan suku barisan. Suku ke N suatu bilangan dilambangkan dengan UN. Contohnya, pada barisan bilangan 2, 4, 6, dan 8 dapat kita peroleh U pertama pada suku pertama adalah 2, U2 pada suku kedua adalah 4, U3 pada suku ketiga adalah 6, dan U4 pada suku keempat adalah 8. Jadi pada barisan bilangan 2, 4, 6, 8 memiliki 4 buah suku. Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah suatu bilangan yang memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Seperti contoh 3,5, 7,9, 11, dan 13 merupakan suku yang dimana dapat kita simbolkan sebagai U1, U2, U3, dan seterusnya. Menentukan suku ke N pada barisan aritmatika dirumuskan sebagai UN sama dengan A plus N min 1 kali B. UN adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama atau baris bilangan awal, N itu adalah banyaknya suku, dan B itu adalah beda. Jadi cara memperoleh beda dapat dirumuskan sebagai U1, U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2, atau dapat disimpulkan sebagai UN min UN kurang 1. Adapun contoh soal sebagai berikut. Yang pertama, suatu barisan aritmatika memiliki U1 sama dengan min 25 dan U5 sama dengan min 5. Suku ke-13 barisan tersebut adalah diketahui A-nya adalah min 25, U5 adalah min 5. Jadi yang ditanya adalah suku ke-13 barisan tersebut. Langkah pertama kita mencari beda. Cara mencari beda juga bisa menggunakan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. UN-nya adalah U5 sama dengan A-nya adalah min 25 ditambah N-nya 5 kurang 1 kali B. Jadi U5-nya itu min 5 sama dengan min 25 ditambah 5 kurang 1, 4 dikali B. Jadi min 25 ditambah 25 karena 25 ya pindah 2 ke kiri jadi tambah sama dengan 4B. Dapat diperoleh jadi 4B sama dengan 20. Jadinya B sama dengan 20 dibagi 4. Maka dapat diperoleh B-nya adalah 5. Lalu langkah kedua kita mencari U13 dengan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Jadi UN-nya itu adalah U13 sama dengan min 25 ditambah N-nya adalah 13 kurang 1 kali dikali bedanya itu adalah 5. U13 sama dengan min 25 ditambah 12 dikali 5. Jadi U13 sama dengan min 25 ditambah 60. Jadi U13-nya adalah 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Contohnya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya ditambah UN. Kalau barisan aritmatika itu kan U1, U2, U3. Sedangkan deretan aritmatika yaitu di jumlah U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN sama dengan SN. SN menyatakan jumlah N suku pertama pada barisan bilangan. Misalnya
S6. S6 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6. S6 tuh U1-nya ditambah sampai ke U6. Contoh lagi satu, S100. S100 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai ke U100. Rumus deret aritmetika itu ada dua. Yang pertama, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Sedangkan rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Jika tiga suku pertama suatu deret aritmetika adalah X kuadrat ditambah 1, dan X3 dengan X bilangan asli, maka jumlah 9 suku pertama deret tersebut adalah: langkah pertama, carilah suku-suku yang sudah diketahui dalam bentuk bilangan atau angka. Artinya, carilah nilai X. Jadi, X merupakan U1. X kuadrat ditambah 1 itu U2, dan 3X itu sama dengan U3. Caranya, U2 dikurang U1 sama artinya dengan U3 dikurang U2. U2 dipindahkan ke depan, jadi U2 ditambah U2 sama dengan U3 ditambah U1. U2 ditambah U2 menjadi 2U2 sama dengan U3 ditambah U1. 2 dikali X kuadrat ditambah 1 sama dengan 3X ditambah X. Dikali silang menjadi 2X kuadrat ditambah 2 sama dengan 4X. 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 2 sama dengan 0. Ini dapat disederhanakan, jadinya tuh dibagi 2. Menjadi X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan. Lalu cari angka yang jika dijumlahkan hasilnya -2 dan jika ditambahkan hasilnya 1. Di sini saya mendapatkan hasilnya itu -1. Jadi X-1 dikali X-1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1. Langkah yang kedua yaitu apabila sudah mendapatkan nilai X, carilah nilai suku-suku tersebut dengan memasukkan nilai X dengan cara U1 itu kan tadi sama dengan X. Jadi U1-nya itu sama dengan 1. U2 sama dengan X kuadrat ditambah 1. X-nya diganti 1 menjadi 1 kuadrat ditambah 1. Jadi hasilnya itu 2. U3 adalah 3X. Jadi 3 dikali 1. Hasilnya itu 3. Jadi kita sudah dapat U1-nya itu 1, U2-nya itu 2, dan U3-nya itu 3. Langkah ketiga, carilah Sn dengan rumus aritmetika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. N-nya di sini kita ganti dengan 9 karena kita mencari S9. Jadi S9 sama dengan 9 per 2 dikali 2A ditambah 8 dikurang 1 dikali B. S9 sama dengan 9 per 2 dikali 2 dikali 1 ditambah 8 dikali B-nya itu 1 sama dengan 9 per 2 dikali 2 ditambah 8 sama dengan 9 per 2 dikali 10. Jadi itu bisa disederhanakan jadi 9 dikali 5.
sama dengan 45. Jadi hasilnya itu adalah 45. Barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua sukunya sama atau berurutan dan selalu tetap. Hasil bagi kedua suku tersebut disebut dengan rasio yang dilambangkan dengan R kecil. Yang pertama ada cara mencari rasio atau hasil bagi dua suku tersebut, yaitu R sama dengan U2 dibagi U1, sama dengan U3 dibagi U2, dan seterusnya. Atau R sama dengan UN dibagi UN-1. Contohnya, ada suatu barisan bilangan yaitu 3, 6, 12, dan seterusnya. Yang dimana 3 merupakan U1, 6 merupakan U2, dan 12 merupakan U3. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus yaitu 6 sama dengan U2, dan 3 sama dengan U1, jadi 6 dibagi 3, sama dengan 12, yaitu U3 dibagi 6, yaitu U2, dan hasilnya sama-sama 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rumus dari mencari rasio ini adalah UN dibagi UN-1. Selanjutnya, ada cara mencari suku ke N, yang dimana rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, yang dimana A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Selanjutnya, cara mencari suku tengah, yaitu dirumuskan sebagai UT, yaitu lambang suku tengah. UT sama dengan akar A ditambah UN, yang dimana A merupakan suku pertama. Dan cara untuk mencari posisi suku tengah atau T yaitu dengan cara N ditambah 1 dibagi 2. Kita lanjut yaitu ke pembahasan contoh soal. Diketahui barisan geometri 2, 8, 32, dan seterusnya. Tentukan U5. Jadi di sini kita akan mencari suku kelima dari barisan geometri tersebut. Dari yang kita lihat di soal, kita dapat mengetahui bahwa suku pertama atau nilai A dari barisan geometri tersebut adalah 2. Dan selanjutnya kita akan mencari rasio, yaitu dengan cara UN dibagi UN-1. U1 yaitu 2, 8 sama dengan U2, dan 32 sama dengan U3. Jadi 8 dibagi 2 sama 32 dibagi 8, yang dimana hasil baginya sama-sama 4. Setelah kita temukan nilai A dan R, kita substitusikan ke dalam rumus UN untuk mencari U5, yaitu rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, yaitu U5 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 5 dikurang 1, menjadi 2 dikali 4 pangkat 4, dan 4 pangkat 4 yaitu hasilnya adalah 256. Jadi 2 dikali 256 adalah 512. Jadi nilai dari suku kelima barisan geometri tersebut adalah 512. Deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Jika barisan geometrinya U1, U2, U3, dan sampai UN, maka deret geometrinya yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah hingga UN, dan dilambangkan dengan SN. Adapun rumus untuk deret geometri ialah yang pertama, SN sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N kurung tutup per 1 min R. Ini rumus untuk jika rasionya kurang dari 1. Dan rumus yang kedua yaitu SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 per R-1. Dan ini jika rasionya lebih besar daripada 1. Adapun SN yang dimaksud yaitu jumlah N suku pertama. Yang kedua A yaitu suku pertama. Yang ketiga ada R yaitu rasio atau pembanding. Dan yang terakhir ada N yaitu banyaknya suku. Kemudian kita lanjut dengan contoh soal yang ada pada deret geometri. Contoh soal pertama yaitu tentukan jumlah 10 suku pertama deret 3 ditambah 6 tambah 12 tambah titik-titik-titik. Di mana A-nya yaitu 3, suku pertamanya yaitu 3. Jadi, SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 per N-1.
kita di sini disuruh untuk menentukan jumlah suku pertama. Jadi SN-nya berubah menjadi S10. Sama dengan kita masukkan A-nya 3 dan rasionya yaitu 2. N-nya 10 dikurang 1. Jadi 3 dalam kurung 2 pangkat 10 min 1 per rasio dikurang 1. Di mana rasio yaitu 2. Setelah itu, S10 sama dengan 3 dalam kurung 2 pangkat 10, yaitu 1024 dikurang 1 per 1. Di mana kita mendapatkan hasil S10 sama dengan 3 dikali 1023. Yaitu S10 kita dapatkan 3280. Kemudian, itulah contoh soal dari deret geometri. Deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Deret geometri tak hingga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu konvergen dan divergen. Konvergen sendiri artinya memusat atau tidak menyebar. Deret geometri tak hingga yang konvergen berarti deret geometri yang masih memiliki limit jumlah. Syarat deret geometri tak hingga jenis ini adalah rasio berada di antara minus 1 dan 1, yaitu minus 1 lebih kecil daripada R dan R lebih kecil daripada 1, atau R lebih kecil daripada 1. Untuk jumlah tak hingganya dirumuskan sebagai berikut. S unlimited sama dengan A per 1 kurang R. Divergen. Divergen sendiri artinya menyebar. Deret geometri tak hingga yang divergen berarti deret geometri yang tidak terbatas jumlahnya. Syarat deret geometri tak hingga yang divergen adalah R lebih kecil daripada minus 1 atau R lebih besar daripada 1. Untuk jumlah tak hingganya dirumuskan sebagai berikut. S unlimited sama dengan unlimited. Contoh soal. Contoh soal deret geometri tak hingga. Contoh soal yang saya berikan ini adalah jenis konvergen. Diketahui suku kedua dan suku keempat suatu deret geometri tak hingga berturut-turut adalah 1 dan 1 per 9. Jika rasionya positif, maka jumlah semua suku dari deret geometri itu adalah U2 sama dengan 1. Maka jumlah semua suku dari deret geometri itu adalah U2 sama dengan 1, U4 sama dengan 1 per 9. Langkah awalnya itu adalah menentukan R. U4 per U2 sama dengan 1 per 9 per 1. AR 3 per AR sama dengan 1 per 9. Lalu R pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Lalu R sama dengan plus minus 1 per 3. Lalu langkah kedua itu menentukan suku pertama. U2 sama dengan AR. 1 sama dengan A kali 1 per 3. A sama dengan 3. Maka jumlah deretnya itu adalah S unlimited sama dengan A per 1 kurang R. Lalu S unlimited sama dengan A per 1 kurang 1 per 3. S unlimited sama dengan 3 per 2 per 3 sama dengan, itu bisa diperkecil gitu, jadi 9 per 2 sama dengan 1 per 2. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.